Di kedalaman laut yang sunyi, hidup seekor makhluk yang tampak seperti datang dari dunia lain. Tubuhnya lunak, tak bertulang, memiliki 3 jantung, dan darah berwarna biru. Ia bisa berubah warna dalam sekejap, menghilang di depan mata, lalu muncul kembali tanpa suara. Namun yang paling aneh bukan bentuknya, melainkan kenyataan bahwa salah satu penjaga ekosistem laut adalah makhluk ini. Gurita. Gurita bukan ikan, ia termasuk kelompok moluska, kerabat jauh, cumi-cumi, dan siput. Tapi dibanding kerabatnya, gurita berkembang menjadi sesuatu yang berbeda. Setiap lengannya memiliki ratusan alat peraba yang bisa merasakan dunia di sekitarnya. Bahkan sebagian gerakannya dapat dilakukan tanpa menunggu perintah langsung dari otak utama. Seolah 8 lengannya memiliki pikiran kecil masing-masing. Gurita juga dikenal sangat cerdas. Mereka mampu membuka wadah tertutup, mengenali pola, memecahkan masalah sederhana, bahkan belajar dari pengalaman. Di dunia bawah laut yang penuh bahaya, kecerdasan adalah cara bertahan hidup. Karena gurita tidak memiliki cangkang keras, tidak punya gigi tajam besar, tidak berenang cepat seperti predator lain. Yang mereka miliki hanyalah akal dan kemampuan beradaptasi. Jauh sebelum manusia mengenal kapal, jauh sebelum hutan pertama tumbuh di daratan, nenek moyang gurita telah lebih dulu hidup di lautan purba. Kelompok hewan tempat gurita berasal, yaitu Cephalopoda, diperkirakan sudah muncul lebih dari 500 juta tahun lalu, pada masa ketika kehidupan kompleks baru mulai berkembang di bumi. Saat itu laut dipenuhi makhluk aneh bercangkang keras dan tubuh asing yang kini hanya tersisa sebagai fosil. Leluhur gurita purba kemungkinan masih memiliki cangkang luar, seperti kerabat jauhnya hari ini, Nautilus. Namun waktu terus mengubah mereka. Selama ratusan juta tahun, sebagian garis keturunan Cephalopoda mulai meninggalkan cangkang kerasnya. Tubuh menjadi lebih lunak, lebih lincah, lebih cerdas. Dan dari perjalanan evolusi panjang itu, lahirlah gurita modern. Makhluk tanpa tulang yang memilih kecerdasan sebagai perlindungan. Artinya, ketika seekor gurita bersembunyi di celah batu hari ini, kita sedang melihat hasil dari eksperimen alam yang berlangsung 1,5 miliar tahun. Ia bukan makhluk baru, ia adalah warisan laut purba yang masih bertahan hingga sekarang. Meski tampak tenang, gurita adalah pemburu aktif. Mereka memangsa kepiting, kerang, udang, dan hewan kecil lain yang hidup di dasar laut. Bagi manusia, itu terdengar sederhana. Namun di alam, setiap mangsa yang dimakan berarti satu keseimbangan sedang dijaga. Jika populasi kepiting terlalu banyak, dasar laut bisa berubah. Jika hewan pemakan kerang meledak jumlahnya, habitat lain ikut terganggu. Gurita membantu menahan ledakan populasi itu tanpa pernah terlihat. Mereka berburu di celah batu, terumbu karang, dan padang lamun. Tempat-tempat yang menjadi rumah bagi ratusan spesies lain. Di sana, seekor gurita bukan hanya pemburu. Ia adalah pengatur ritme kehidupan kecil yang tak pernah disadari manusia. Dari laut purba yang berusia ratusan juta tahun, gurita telah melewati zaman demi zaman. Ia bertahan bukan dengan cangkang keras, bukan dengan kekuatan besar, tetapi dengan kecerdasan dan kemampuan beradaptasi. Di dasar laut hari ini, ia terus menjalankan perannya, menjaga keseimbangan populasi hewan kecil, menjadi bagian dari rantai makanan, dan menghidupkan ritme ekosistem yang jarang terlihat manusia. Seekor gurita mengingatkan kita bahwa alam tidak selalu ditopang oleh yang besar dan ganas. Seringkali yang paling penting justru bekerja dalam diam. Dan laut pun begitu. Ia memberi oksigen, makanan, dan kehidupan, bahkan saat kita jarang memikirkannya. Maka mungkin sudah waktunya manusia belajar membalasnya, dengan mengurangi sampah yang berakhir di sungai dan laut, dengan tidak merusak habitat yang belum sempat kita kenal,
dan dengan mulai peduli pada kehidupan yang tak bersuara. Karena ketika kita menjaga laut, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.